Tanpa terasa pagi yang dinantikan Miranda sejak semalam pun akhirnya tiba. Sepertinya kau senang sekali pagi ini. Tutur Andreas. Tanpa diminta, Miranda membantu Andreas memasangkan dasinya. Miranda tersenyum. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan kedua orang tua dan juga adik saya, Tuan. Lalu bagaimana saya tidak senang, ucapnya. Saya memang mengizinkanmu pergi ke sana, tapi ingat, sebelum saya berada di rumah sore ini, kau sudah harus kembali ke rumah ini, pesan Andreas. Siap, Tuan, sahut Miranda dengan seulas senyum di bibirnya. Dan itu semakin menambah kecantikan di wajahnya. Tanpa disadari oleh Andreas, kini ia nampak terpaku melihat senyuman manis yang terukir di wajah Miranda. Cantik. Satu kata itu terucap begitu saja dari bibir Andreas. Hah? Apanya yang cantik, Tuan? Tanya Miranda dengan wajah bingung. Spontan Andreas menoleh ke arah cermin. Tentu saja dasinya. Warna dasi pilihanmu lumayan cantik, dalihnya. Oh, warna dasinya. Tutur Miranda percaya begitu saja ucapan pria itu. Tentu saja warna dasinya. Memangnya kau pikir saya sedang memuji apa? Dengan wajah nyaris tanpa ekspresi Andreas berkata. Dan itu mampu membuat Miranda tersenyum kaku karena menahan malu. Tanpa sepengetahuan Miranda, saat ini Andreas tengah berusaha menahan senyumnya ketika melihat ekspresi malu di wajahnya. Setelah selesai bersiap, Andreas segera beranjak meninggalkan kamar, begitupun Miranda ikut mengantarkan pria itu hingga ke depan. Apa Anda akan menyetir sendiri, Tuan? Tanya Miranda saat tidak melihat keberadaan Jason di depan. Iya, karena pagi ini Jason yang akan mengantarmu. Bersiaplah, sebentar lagi Jason akan segera tiba. Kata Andreas sebelum kemudian masuk ke mobilnya. Baik, Tuan, sahut Miranda. Andreas yang telah berada di dalam mobil lantas menghidupkan mesin mobilnya. Kemudian mulai melajukan mobil mewah dengan jenis Sport miliknya tersebut meninggalkan gerbang utama kediaman Pratama. Setelah mobil Andreas meninggalkan gerbang, Miranda pun segera kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Karena sebentar lagi Jason akan segera tiba untuk mengantarkannya menuju rumah orang tuanya. 1 jam kemudian, setelah selesai bersiap, Miranda lantas menemui Jason yang sejak tadi menunggu di depan. Maaf, sudah membuat Anda menunggu terlalu lama, Tuan Jason. Kata Miranda sungkan. Tidak perlu minta maaf, Nona, sahut Jason datar. Lalu kemudian membukakan pintu mobil untuk Miranda. Silahkan masuk, Nona Miranda Putri. Terima kasih. Miranda pun segera masuk ke mobil. Kelihatannya Anda senang sekali hari ini, Nona. Jason yang biasanya hanya diam saja, kini nampak berkomentar, sehingga membuat Miranda tersenyum mendengarnya. Tentu saja, karena seharian ini aku akan menghabiskan waktu bersama keluargaku. Jawab Miranda seraya melebarkan senyumnya. Jason yang biasanya kaku kini nampak menarik sudut bibirnya ke samping. Pantas saja Tuan Andreas tidak mampu menangkis pesona Anda, Nona Miranda Putri. Dalam hati Jason ketika melihat senyuman manis di wajah Miranda. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kini mobil Jason tiba di depan rumah orang tua Miranda. Apa Anda tidak mau mampir dulu, Tuan Jason? Tawar Miranda ketika Jason hendak pamit. Terima kasih atas tawaran Anda, Nona. Tapi saya masih ada keperluan yang harus segera diselesaikan, ucap Jason. Baiklah kalau begitu. Berhati-hatilah, pesan Miranda sebelum Jason kembali melajukan mobil meninggalkan tempat itu. Baru saja membalikkan badan, hendak memasuki pekarangan rumah. Miranda melihat ibu dan adiknya baru saja keluar dari dalam rumah. Ibu Anin, kalian mau kemana? Tanya Miranda yang kini berjalan ke arah ibu dan adiknya. Kak Miranda, kebetulan sekali hari ini kakak datang ke sini.
Mendengar kalimat Anin, sontak dahi Miranda menampilkan kerutan halus. "Memangnya apa yang terjadi, Bu?" tutur Miranda setelah menyalami ibunya. "Tadi ayah menelepon. Katanya ada beberapa orang pria yang mengaku perwakilan dari pihak asuransi datang ke lokasi bekas toko kita," beritahu ibunya. "Asuransi?" ulang Miranda. Dan Anin pun mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan kakaknya itu. Miranda ikut sekalian bersama ibu dan Anin. Kata Miranda, karena jarak dari rumah ke lokasi bekas toko keluarga mereka yang terbakar tidak terlalu jauh. Hanya dengan berjalan kaki dalam waktu 10 menit kini mereka telah tiba di lokasi bekas toko mereka yang terbakar tempo hari. "Permisi bapak-bapak, maaf ada keperluan apa bapak datang ke sini?" tanya Miranda ketika menghampiri ayahnya dan juga beberapa pria berjas hitam. "Perkenalkan Nona, kami dari pihak asuransi. Salah seorang di antaranya yang mewakili untuk memperkenalkan diri." "Asuransi?" ulang Miranda dengan wajah bingung. "Benar Nona, sebelumnya kami mohon maaf jika kedatangan kami sedikit terlambat. Kedatangan kami ke sini untuk meninjau lokasi pembangunan kembali toko Anda yang terbakar tempo hari," beritahu pria tadi. "Melaksanakan pembangunan kembali pada toko kami?" tanya Miranda memastikan dan pria tadi menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Ayah, apa sebelumnya ayah pernah mendaftarkan toko kita pada pihak asuransi?" Kini Miranda beralih pada ayahnya. "Ayah justru berpikir kamu yang telah mendaftarkan asuransi untuk toko," sahut ayahnya dengan wajah tak kalah bingung dari putrinya. "Mungkin Anda lupa jika Anda pernah mendaftarkan toko Anda pada asuransi kami, Nona," tutur pria tadi menimpali percakapan antara Miranda dan ayahnya. "Apa iya aku lupa? Masa iya sih aku sampai lupa?" Dalam hati Miranda bingung sendiri. "Tidak perlu terlalu dipikirkan Nona. Sebagai pihak pelaksana pembangunan, kami datang ke sini hanya untuk meminta persetujuan dari pemilik toko. Karena mulai hari ini kami akan memulai pembangunannya," beritahu pria itu. "Sudahlah Kak, tidak perlu terlalu dipikirkan. Mungkin benar kata bapak ini. Mungkin Kak Miranda lupa karena terlalu banyak kesibukan." Anin yang sejak tadi diam saja akhirnya turut bersuara. "Sebaiknya ayah tanda tangan saja persetujuan pembangunannya ayah," lanjut kata Anin pada ayahnya. Pria itu lantas menyerahkan berkas persetujuan pembangunan pada ayahnya Miranda. "Silakan ditanda tangani Tuan," pintanya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ayahnya Miranda pun meraih pulpen dari tangan pria itu. Kemudian membumbuhi tanda tangannya di atas berkas tersebut. "Terima kasih atas kerjasama Anda Tuan. Mulai hari ini kami akan mempersiapkan pembangunan kembali pada toko Anda yang pernah terbakar," ucap pria tadi sebelum kemudian pamit meninggalkan Miranda dan juga keluarganya. Berbeda dengan anggota keluarganya yang lain, yang berpikir jika mungkin saja ia lupa telah mendaftarkan toko mereka pada pihak asuransi. Miranda justru merasa ada yang aneh karena ia ingat betul tak sempat mendaftarkan toko ayahnya pada asuransi. "Anggap saja ini semua rezeki dari orang baik untuk keluarga kita, Nak," ucapan lembut tangan ibunya lantas menyadarkan Miranda dari lamunannya. Sebagai seorang wanita yang sangat mengenal sosok putrinya, ibunya Miranda percaya jika Miranda tidak mungkin sampai lupa dengan hal serius seperti itu. Dengan begitu, ibunya Miranda berpikir ada orang baik di luar sana yang sengaja ingin membantu membangun kembali toko mereka. "Iya Bu, tapi siapa sebenarnya orang baik itu?" tutur Miranda di hadapan ibunya. "Kita doakan saja, siapapun dia semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 1000 kebaikan sebagai alasan atas kebaikannya pada keluarga kita sayang," kata ibunya, dan Miranda pun hanya bisa mengangguk. Meski hatinya begitu penasaran. Tidak terasa sudah hampir seharian Miranda menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Hingga kini sudah waktunya ia kembali ke kediaman Pratama.
Ibu pikir kamu akan menginap sayang, kata ibunya ketika Miranda pamit. Untuk kali ini Miranda belum bisa menginap, Bu. Nanti lain kali Miranda pasti akan menginap di rumah kita lagi. Sahut Miranda mencoba untuk menghibur ibunya, yang kini nampak sedih setelah ia berpamitan. Baiklah kalau begitu sayang, kata ibunya yang hanya bisa pasrah mengikhlaskan putrinya pergi, meninggalkan rumah mereka untuk mengemban tugasnya sebagai seorang tenaga medis. Setidaknya itu yang ada di pikiran ibunya Miranda tentang putrinya. Agar tidak sampai menimbulkan kecurigaan keluarganya, Miranda sengaja melarang Jason untuk menjemputnya sore ini. Miranda lebih memilih menumpangi ojek online untuk kembali ke kediaman Pratama. Di sepanjang perjalanan menuju kediaman Pratama, Miranda nampak melamun mencoba menerka-nerka siapa sebenarnya orang baik yang sudah bersedia membantu membangun kembali toko mereka yang sudah terbakar hampir sebulan yang lalu. Siapapun dia, aku hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikannya terhadap keluargaku. Dalam hati Miranda ketika ia tidak juga berhasil menemukan siapapun yang pantas ia curigai. Saking fokusnya pada lamunannya, Miranda bahkan tidak menyadari jika saat ini ojek online yang ia tumpangi sudah tiba di depan gerbang kediaman Pratama. Kita sudah tiba, Nona, ucap driver ojek online, lantas membuyarkan lamunan Miranda. Oh iya, setelah tersadar lari lamunannya, Miranda pun turun dari ojek online, lalu kemudian mengeluarkan selembar uang kertas berwarna merah dari tasnya, lalu menyerahkannya pada driver ojek online tersebut. Ini ongkosnya, Pak, ucapnya. Kembaliannya, Nona, kata driver ojek online saat Miranda telah berlalu. Buat Bapak saja, kata Miranda. Terima kasih, Nona, kata pria itu. Sama-sama, Pak, sahut Miranda sebelum kemudian kembali melanjutkan langkahnya memasuki gerbang utama rumah mewah tersebut. Selamat sore, Nona, sapa penjaga gerbang. Selamat sore, Pak. Baru beberapa langkah Miranda melangkahkan kaki memasuki gerbang utama. Secara bersamaan, mobil Andreas baru saja memasuki gerbang. Syukurlah, aku tiba lebih dulu dari Tuan Andreas, gumam Miranda seraya mengusap dea-deanya ketika melihat kedatangan mobil Andreas. Melihat keberadaan Miranda, Andreas lantas turun dari mobilnya, kemudian menyerahkan kunci mobil pada salah seorang penjaga keamanan yang bekerja di rumah. Lalu kemudian menghampiri Miranda yang tadi menghentikan ketika menyadari kedatangannya. Apa kau juga baru saja kembali? Meski sudah tahu jawabannya, Andreas masih saja melontarkan pertanyaan demikian. Iya, Tuan, jawab Miranda. Kini kedua berjalan bersama memasuki pintu utama. Dari ambang pintu, Miranda dapat menyaksikan Mama Delia yang kini tengah menggendong tubuh mungil baby Nesha. Kalian baru pulang? Tanya Mama Delia. Iya, Nyonya, jawab Miranda. Sementara Andreas hanya merespon pertanyaan mamanya dengan anggukan. Kini Miranda beralih menatap baby Nesha yang berada di gendongan Mama Delia. Hai cantik. Miranda mengusap pipi baby Nesha dengan punggung tangannya. Miranda lalu meminta izin untuk menggendong tubuh mungil baby Nesha, dan dengan senang hati Mama Delia mengiyakannya. Kini tubuh mungil dan menggembaskan itu telah beralih di gendongan Miranda. Baik Mama Delia, Miranda dan juga Andreas kini duduk di sofa ruang tengah. Anda, seruan mamanya mengalihkan perhatian Andreas pada wanita parubaya itu. Iya, Ma, sahutnya. Kamu ingat tidak, Rico, anak sahabat Mama? Tanya Mama Delia. Ingat, Mah, jawab Andreas. Beberapa tahun yang lalu, Andreas pernah menemani Mama Delia menghadiri acara resepsi pernikahan anak sahabatnya yang bernama Nico. Sekarang anak sahabat Mama itu sudah punya anak kembar loh. Beritahu Mama Delia. Penyampaian Mama Delia mampu menciptakan kerutan halus di dahi Andreas. Lalu, apa hubungannya dengan Andreas, Mah?
Tutur Andreas dengan wajah berubah bingung. "Kamu ini bagaimana sih?" protes Mama Delia dengan wajah kesal. Sebab putranya itu sangat tidak peka dengan maksudnya. Kini Mama Delia beralih memandang pada Miranda. "Apa kalian belum berniat memberikan adik untuk Baby Nesha?" Pertanyaan Mama Delia hampir saja membuat Miranda tersedak air ludahnya sendiri. "Mama," ucapan Andes terdengar berirama, "kami belum memikirkan hal itu. Lagi pula, Baby Nesha masih bayi, mah. Dia masih membutuhkan kasih sayang sepenuhnya." Melihat Miranda hanya diam saja, akhirnya Andreas mewakili Miranda untuk menjawab pertanyaan Mama Delia. "Maafkan aku. Bukannya aku tidak ingin menambah cucu untuk Anda. Tapi sepertinya anak-anak tidak ingin memiliki seorang anak dari wanita seperti Nyonya." Dalam hati Miranda ketika melihat raut kecewa di wajah cantik wanita parubaya itu. Mungkin setelah perpisahan denganku suatu hari nanti, Tuan Andreas bisa menemukan wanita yang dicintainya. Dengan begitu, beliau akan kembali memberikan seorang cucu untuk Anda, Nyonya. Lanjut Miranda dalam hati. Entah kenapa mengingat kata-kata Andreas tempo hari, yang tidak ingin memiliki seorang anak darinya, membuat hati Miranda kembali terasa nyeri. Padahal ia sendiri sadar betul apa niat dan tujuan seorang Andreas Pratama sampai menikahi dirinya. Setelahnya, Miranda pun pamit ke kamar untuk membersihkan tubuhnya yang sudah terasa lengket seharian beraktivitas. Setelah selesai mandi, baik Miranda dan juga Andreas, mereka duduk santai di sofa kamar sembari menunggu waktu makan malam tiba. Jika Miranda sibuk menatap layar ponselnya untuk membuka akun sosial media miliknya, Andreas justru sibuk menatap layar laptopnya untuk memeriksa pekerjaannya. Teringat akan permintaan Mama Delia tadi, Miranda lantas mengalihkan perhatiannya dari layar ponselnya. "Tuan," ucapnya. Sahut Andreas tanpa beralih dari layar laptopnya. "Apa Anda tidak berniat mengabulkan permintaan Mama Anda?" Pertanyaan Miranda mampu mengalihkan perhatian Andreas dari layar laptopnya. Kini ia menatap Miranda dengan tatapan datar. "Apa maksudmu? Apakah berniat mengabulkan permintaan Mama?" Masih dengan nada dan juga tatapan datarnya Andreas bertanya. Menyadari tatapan Andreas, Miranda yang cukup sadar diri spontan melambaikan tangannya. "Bukan begitu maksud saya, Tuan. Saya masih ingat betul dengan pesan Anda malam itu. Saya hanya kasihan saja pada Mama Anda yang menginginkan cucu lagi dari Anda. Maksud saya, apa tidak sebaiknya kita berpisah saja, Tuan? Dengan begitu Anda bisa menemukan seorang wanita yang Anda cintai, yang sekiranya pantas melahirkan anak untuk Anda." Kata Miranda mengungkapkan sebuah usulan yang terlintas di benak dan pikirannya. Andreas tersenyum mendengarnya. Sebuah senyuman yang Miranda sendiri tidak dapat mengartikannya. "Rupanya sekarang kau sudah pandai mengaturku." Ucapan dingin Andreas mampu membuat Miranda menelan salivanya dengan susah payah. Bukannya begitu, Tuan. Aku hanya memberikan usulan pada Anda, itu saja," sahut Miranda. Dari wajahnya nampak jelas jika wanita itu tengah menahan rasa takutnya. Kala tatapan Andreas terhunus tajam padanya. Dengan raut wajah yang kembali berubah datar, Andreas berkata, "Sampai kapanpun saya tidak akan pernah melepaskanmu," jawab Andreas. Sebelum kemudian berlalu begitu saja meninggalkan Miranda di dalam kamar. Dek, jantung Miranda seperti ditusuk sembilu mendengarnya. Apa selamanya saya akan hidup di bawah kendali Anda? Apa di sisa usiaku saat ini aku harus terus menjadi pelampiasan dendam atas kematian istri Anda, Tuan? Gumam Miranda setelah kepergian Andreas.